Cerita berlanjut dengan Gi-hun yang menerima telepon dari frontman di bandara, di mana dia memberitahu bahwa Gi-hun tidak bisa mencarinya dan meminta kembali untuk move on dari Dead Game dengan menaiki pesawat. Tetapi Gi-hun sekali lagi menolak dan berambisi akan menemukannya serta menghentikan Dead Game-nya itu. Gi-hun kemudian berkunjung ke minimarket, di mana dia ingin membeli cutter dan pergi ke toilet untuk mencari sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya, karena dia merasa heran bagaimana frontman bisa mengetahui bahwa dia ada di bandara. Setelah menyelidiki tubuhnya sendiri, dia merasakan sesuatu di belakang telinganya, jadi dia menggunakan cutter untuk mengambilnya, dan akhirnya dia pun menemukan sebuah gadget pelacak. Sementara itu, ternyata Juno masih hidup setelah terjatuh dari tebing dan ditembak oleh kakaknya sendiri si frontman. Dengan berada di rumah sakit bersama sang ibu yang berada di sampingnya, dia merasa terkejut melihat anaknya bisa sadar lagi. Namun setelah 2 tahun kemudian Juno merasa sulit untuk mengingat apa yang terjadi, mengingat dia menderita koma setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Berkat pertolongan dari seorang bapak nelayan yang untungnya melihat tubuhnya di laut, Juno bisa diselamatkan oleh sang bapak untuk segera melarikannya ke rumah sakit. Sekarang Juno menjadi petugas polisi lalu lintas biasa, yang biasa melakukan tilang ke orang-orang yang melanggar lalu lintas. Selain itu, dia sulit untuk meyakinkan atasannya bahwa dia pernah berhadapan dengan pihak Dead Game, karena semua bukti foto dan video yang dia kirimkan ke atasannya ternyata tidak berhasil terkirim. Selain itu, HP-nya terjatuh ke laut, dan Junho tidak ingat di mana pulau Dead Game itu. Satu-satunya bukti adalah peluru di bahunya, tetapi bahkan sampai saat ini peluru itu sulit untuk dilacak. Sementara itu di sebuah hotel gelap, ada sepasang kekasih yang ingin menyewa sebuah kamar. Tetapi karena pintunya tertutup dan gedungnya terlihat gelap, mereka pergi ke hotel yang lain. Tetapi mereka tidak mengetahui kalau ternyata Gi-hun sudah mengambil alih hotel itu untuk menjadi markasnya dengan banyak kamera CCTV. Tiba-tiba dia mendengar suara bel yang tidak biasa berbunyi, sehingga dia menduga ada seseorang yang berhasil mengetahui alamat rahasianya. Setelah tidak mendapatkan jawaban siapa di baliknya, Gi-hun menemukan kartu Dead Game di bawah pintu, dan ternyata itu dari frontman yang berada di balik pintu. Tiba-tiba dia menunjukkan kepala Sang-woo dan Sai Biaok yang sudah putus, dan akhirnya Gi-hun pun teriak sekencang-kencangnya. Ternyata itu hanya mimpi buruknya saja, dan kemudian dia mendengar bel lagi, yang ternyata itu dari rekannya bernama Pak Kim, yang dulu menjadi debt kolektornya. Sekarang menjadi bawahannya dengan dibayar banyak uang. Gi-hun sudah menyuruh Pak Kim dan timnya untuk mencari pria berjas rapi dengan panggilan si perekrut yang suka mengajak orang-orang tertentu untuk bermain Dead Game, tetapi setelah 2 tahun ini, mereka tidak berhasil juga untuk menemukannya. Selain Gi-hun, Juno juga berusaha mencari pulau Dead Game yang ada di ingatannya bersama bapak nelayan, tetapi sampai sekarang ini, dia juga belum berhasil menemukan di mana pulau Dead Game itu. Untuk lebih meningkatkan pencarian, Gi-hun memberikan lebih banyak uang ke Pak Kim dan para bawahan untuk bisa lebih menyebar pencariannya, terutama di stasiun-stasiun kereta api. Sampai di suatu hari ketika Pak Kim bersama rekan terdekatnya bernama Choi di salah satu stasiun, mereka mendengar suara gedebuk keras di seberang peron. Ternyata itu si perekrut yang sedang bermain dengan seorang pria. Setelah si perekrut menyelesaikan urusannya, Pak Kim memberitahu Gi-hun di mana lokasi si perekrut, dan mereka segera mengejar si perekrut. Si perekrut kemudian memberi banyak roti dan banyak lembaran judi angka untuk dibagikan kepada orang miskin yang berada di sebuah taman. Ada yang memilih lembaran judi, ada juga yang memilih roti, namun tidak ada yang memenangkan jackpot setelah lembaran judi itu digosok. Setelah bermain-main dengan semua orang miskin yang ada, si perekrut pergi ke tengah taman untuk meletakkan barang-barang bawaannya, dan akhirnya dia pun membuang semua roti. Ini membuat salah satu orang miskin merasa sayang dengan roti-roti itu yang dibuang. Jadi dia mau mengambil, tetapi si perekrut tidak memperbolehkannya. Dia beralasan bahwa dia sudah memberikan kesempatan untuk memilih itu, tetapi si orang miskin tidak memilihnya. Si perekrut lalu memberitahu semua orang bahwa bukan dia yang buang roti ini, melainkan para orang miskin yang buang secara tidak langsung. Dan akhirnya dia pun menginjak-injak semua rotinya. Ini membuat Pak Kim dan Choi merasa si perekrut adalah orang gila, karena setelah itu dia tersenyum. Sementara itu karena Gi-hun mengebutkan mobilnya, dia diberhentikan oleh 2 polisi, salah satunya Juno. Namun bukan dia yang mengurusi Gi-hun, melainkan rekannya yang masih pemula. Dia meminta SIM-nya Gi-hun, jadi dia memberikannya, dan petugas itu memasukkan datanya ke HP-nya. Begitu dia memberikan lembaran tilang untuk dibayarkan dendanya, Gi-hun segera menancapkan mobilnya. Ini membuat Juno menjadi heran, jadi dia memeriksa datanya, dan akhirnya dia pun merasa teringat akan nama Gi-hun itu.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Junho memasukkan data SIM-nya Gi-hun ke database polisi, dan akhirnya dia pun bisa memastikan bahwa dia pernah bertemu dengan Gi-hun di waktu dulu ketika melihat fotonya. Untuk mengetahui di mana dia mendapatkan mobilnya, Junho mencari alamat rental mobilnya dan pergi ke rental mobil itu. Di sana dia menanyakan stasiun mobilnya, dan seorang staf memberitahu bahwa mobilnya sedang disewa perusahaannya Pak Kim. Jadi Junho ingin mengetahui di mana alamatnya. Di saat itu Pak Kim dan Choi terus membuntuti si perekrut sampai ke sebuah gang. Dan karena Gi-hun belum sampai-sampai, mereka memutuskan untuk langsung menangkap si perekrut, karena mereka mengharapkan bonus dari Gi-hun dan bisa mendapatkan uang yang lebih. Jadi mereka langsung lari untuk mengejarnya, namun ternyata si perekrut ahli dalam bertarung, dan akhirnya mereka pun dipingsankan. Beberapa saat kemudian Gi-hun tiba di gang, di mana dia menemukan bercak darah. Ketika merasa bingung di mana rekannya, dia tidak mengetahui bahwa si perekrut melihatnya dari atas sebuah gedung terbengkalai. Di sana si perekrut sudah menculik Pak Kim dan Choi dan ingin bermain sebuah death game, yaitu gunting batu kertas. Namun supaya lebih seru, si perekrut menambahkan death game Russian roulette, di mana satu peluru dimasukkan ke pistol revolver, dan diputar tempat pelurunya yang berisi 6 untuk mengacaknya. Jika salah satu gamer kalah, maka si perekrut akan menembaknya, namun si gamer masih memiliki kesempatan untuk hidup jika revolver itu tidak menembakkan pelurunya, karena sistem acak yang ada di tempat pelurunya yang berjumlah 6. Mulailah mereka bermain, tetapi setelah beberapa saat, pistol itu tidak juga menembakkan pelurunya. Karena mulai merasa bosan, si perekrut menambahkan kemungkinan untuk menembaknya dengan menambahkan 4 peluru lagi. Ini membuat kedua gamer itu menjadi lebih takut, namun mereka dipaksa untuk terus bermain, sampai Pak Kim kalah dalam gunting batu kertas. Alhasil kepalanya ditudungkan pistol, dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu, Junho tiba di perusahaannya Pak Kim, di mana dia harus memanjat untuk menyelinap masuk ke dalam gedung. Di sana dia menemukan patung berwajah si perekrut, dan sebuah kartu death game, yang membuat dia makin mengingat kejadian-kejadian selama dia berada di pulau death game. Dia juga menemukan data-data Gi-hun, termasuk lokasi dia saat ini yang berada di sebuah hotel. Di saat itu Gi-hun tiba di hotelnya, di mana dia merasa curiga dengan lampu hotelnya yang tidak pernah dia nyalakan, sekarang menyala. Jadi dia memasuki kamarnya, dan ternyata di sana sudah ada si perekrut yang menunggunya. Ini menjadi kesempatan Gi-hun untuk bertanya di mana frontman. Namun si perekrut tentu saja menolak, jadi Gi-hun melampiaskan kemarahannya dengan mengatakan bahwa grupnya memangsa orang-orang yang sedang kesulitan keuangan dan menipu mereka. Menanggapi hal itu, si perekrut mengungkapkan bahwa dia pernah bekerja sebagai salah satu petugas dan membakar banyak jasad para gamer yang kalah, dan dia mengaku bahwa mereka hanyalah sampah di dunia ini. Dia juga mengaku bahwa dia pernah menembak ayahnya yang pernah menjadi salah satu gamer, dan dari situ jiwa psikopatnya memuncak dengan merasa sungguh cocok untuk pekerjaan ini. Namun Gi-hun tidak peduli, menganggap si perekrut hanyalah salah satu anjing yang menggonggong dari pihak death game itu. Gi-hun sekali lagi menanyakan di mana frontman, jadi dia memberitahu bahwa kartu undangannya ada di saku, namun sebelum Gi-hun bisa mengambilnya, si perekrut mengajaknya untuk bermain death game Russian roulette. Mulailah mereka memutar pistol revolver itu untuk melihat siapa yang lebih dulu untuk menembak dirinya sendiri, dengan hanya satu peluru yang terisi. Setelah beberapa kali menembak, tidak ada peluru yang keluar dari pistol itu, sampai si perekrut merasa sudah menang ketika di putaran kelima dengan giliran Gi-hun. Namun ternyata dia selamat, sehingga si perekrut merasa pasrah untuk menembak dirinya sendiri, dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu, Junho tiba di hotelnya Gi-hun, dan mendengar suara tembakan di atas, jadi dia segera naik ke sana. Di tengah pencarian, dia bertemu dengan Choi yang disekap di salah satu kamar, dan akhirnya bertemu dengan Gi-hun. Namun karena menduga dia sudah menghabisi si perekrut, Junho menganggapnya sebagai penjahat dan memutuskan untuk menangkapnya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, datang Choi yang menyerangnya, dan akhirnya dia pun pingsan. Setelah Junho kembali sadar, Gi-hun ingat bahwa Junho pernah datang ke rumahnya waktu dulu, dan dia juga mengingatkan bahwa dia pernah bertemu dengan Gi-hun ketika Junho menyamar sebagai petugas. Setelah Gi-hun menjelaskan bahwa bukan dia yang menghabisi si perekrut dan menunjukkan kartu undangan itu ke Junho, dia berkeinginan untuk membantu Gi-hun memberantas pihak death game itu. Gi-hun kemudian menunjukkan di mana dia menyimpan semua uangnya dan semua senjata api yang sudah dia beli, jadi dia meminta untuk merekrut orang-orang untuk bekerja sama dengan mereka, dan Choi mengaku mengenal orang-orang yang ahli dalam bidang persenjataan.
Untuk bisa melacak dimanapun keberadaan Gi-hun, dia menyuruh seorang dokter ahli gigi untuk memasangkan alat pelacak di balik giginya, dan akhirnya lokasinya pun bisa diketahui di HP. Setelah bertemu dengan orang-orang yang ahli persenjataan, Junho berkeinginan untuk ikut masuk juga ke pulau itu, tetapi Gi-hun menyarankan jangan, karena wajahnya sudah terekspos di pulau dan para petugas mungkin mengenalinya lebih dulu. Gi-hun dan kawan-kawan kemudian pergi ke lokasi alamat yang tertera di kartu undangan itu, di mana tempat itu adalah sebuah klub malam. Dan karena Gi-hun tidak pernah melihat frontman sebelumnya, Junho memberitahukan bahwa frontman itu biasa memakai tudung abu-abu dan topeng hitam. Selama Gi-hun dan Choi pergi ke dalam, Junho menunggu di dalam mobil, sampai dia melihat dua orang petugas Dead Game pergi masuk ke dalam klub. Di tengah keramaian, Gi-hun bertemu dengan salah satu petugas dan memintanya untuk mengikutinya. Tetapi untuk Choi, salah satu petugas lainnya malah menyetrumnya, dan akhirnya dia pun pingsan. Mengetahui Choi sudah pingsan, Junho menyuruh para bawahan bersenjata mulai bersiap-siap. Setibanya di luar klub, Gi-hun disuruh masuk ke dalam mobil mewah, di mana frontman sudah menunggunya dengan patung babi bersuara. Dia bertanya apa yang Gi-hun inginkan darinya, dan dia ingin Death Game itu dihentikan. Namun frontman menanggapi bahwa mereka hanya membuat Death Game-nya, dan yang ingin ikut itu adalah dari orang itu sendiri. Tetapi Gi-hun melihatnya bahwa pihak Death Game memanfaatkan orang-orang putus asa yang terdesak keuangan, dan memojokkan mereka ke situasi mematikan demi kesenangan. Namun frontman melihat mereka hanyalah pecundang dalam Death Game, sampah yang tersingkir dari kompetisi, bahkan saat ini masih banyak yang berserakan di dunia, jadi Death Game tidak akan pernah berakhir. Di saat itu karena menyadari ada pasukan Gi-hun yang mengikutinya dari belakang, salah satu petugas Death Game menembak mereka dengan senapan jarak jauh, sehingga mereka tidak bisa mengikuti Gi-hun lagi. Menyadari ini, Gi-hun meminta untuk menghentikan mobil dengan menembakkan pistol, tetapi ternyata kacanya bisa menahan tembakan senjata api. Merasa pilihannya terbatas, Gi-hun meminta untuk memainkan Death Game-nya lagi, beralasan bahwa dia bisa membuat orang-orang kaya yang jadi atasannya semakin terhibur. Ini membuat frontman sempat terdiam, jadi Gi-hun memanfaatkan momen ini untuk memprovokasinya, dengan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan dunia tidak akan selalu berjalan sesuai yang pihak Death Game mau. Alhasil frontman setuju, lalu dia mengeluarkan gas asap, dan akhirnya Gi-hun pun pingsan. Setelah sadar kembali di ruang demer lagi, Gi-hun mendapati dirinya mengenakan nomor 456 seperti sebelumnya, dan melihat situasinya masih sama seperti sebelumnya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang merasa bahwa Gi-hun menyimpan banyak hal. Namun dia tidak bisa melawannya, karena itu sudah menjadi takdirnya. Setelah para petugas datang untuk menyampaikan berbagai peraturan Death Game, salah satu gamer yang mengaku sebagai investor kripto, menginginkan kembali HP-nya untuk memantau chart, namun petugas memberitahu bahwa barang-barangnya aman bersama mereka. Selain itu, ketika petugas mengungkapkan aib hutang para gamer, ternyata ada salah satu gamer bapak yang berhutang sampai 10 miliar won atau sekitar 100 miliar rupiah, sehingga gamer itu dilihat oleh semua gamer. Namun dia tidak merasa malu dan malah membentak. Karena ingin semua gamer bisa keluar, Gi-hun berpura-pura sebagai gamer yang baru tiba di tempat ini, dan ini tidak diketahui oleh para petugas, kecuali frontman yang ingin melihat bagaimana Gi-hun menghadapi Death Game-nya. Sebelum menandatangani formulir perjanjian, ternyata ada dua gamer yang merupakan sepasang ibu dan anak, dan mereka secara kebetulan bertemu di tempat ini. Jadi sang ibu beralasan bahwa dia ingin melunasi hutang-hutang anaknya secara diam-diam, sehingga timbullah keributan singkat di antara mereka. Di tengah perjalanan ke tempat Death Game pertama, beberapa gamer bercakap-cakap di sana, dan melihat salah satu gamer yang ternyata dulunya adalah seorang musisi, jadi mereka meminta selfie dengannya. Selain itu, ada salah satu gamer yang sulit untuk dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan, jadi dia disebut sebagai transgender. Gi-hun bertemu lagi dengan alat foto yang menyuruhnya tersenyum, tetapi kali ini dia tidak tersenyum seperti waktu dulu, dan akhirnya dia pun memperlihatkan wajah marah. Dia kemudian terkejut ketika bertemu dengan rekannya, yang dulu merupakan teman judinya. Dia beralasan bahwa dia jatuh miskin setelah bercerai dengan istrinya, dan istrinya membawa anaknya, sama seperti nasibnya Gi-hun di waktu dulu. Supaya temannya tidak habis hidupnya, Gi-hun menekankan untuk terus berada di belakangnya. Setelah tiba di tempat Death Game pertama, ternyata Death Game-nya masih sama, yaitu lampu merah lampu hijau. Melihat atap yang terbuka, Gi-hun seharusnya sudah melihat pasukannya untuk menyerang, namun ternyata mereka belum datang-datang.
Merasa curiga alat GPS-nya sudah diambil petugas, Gi-hun segera memeriksa giginya, yang ternyata alatnya memang sudah diambil. Dan akhirnya dia pun mengatakan dalam hati, "Mampus." Di sisi lain ketika Junho dan pasukannya sedang melacak keberadaannya, mereka tiba di sebuah pulau dengan terus mengikuti GPS Junho itu, namun yang mereka temukan hanyalah seorang pemancing biasa, dan ternyata alat GPS itu berada di dalam makanan-makanan ikan. Jadi dia ditanya dari mana dia mendapatkannya, dan dia menjawab bahwa dia mendapatkannya dari seseorang yang memberikan sisa umpannya di dermaga. Merasa sudah ketahuan, Gi-hun langsung memperingatkan semua gamer bahwa game ini bukanlah game biasa, melainkan game yang bisa membuat mereka habis hidupnya. Dia juga memberitahu cara death game ini bekerja, berharap semua gamer menolak untuk melanjutkan dan death game langsung selesai. Namun mayoritas gamer tidak percaya dengannya, jadi Gi-hun berusaha memberitahu cara bermainnya sebagai gantinya ketika death game segera dimulai, dan lebih mementingkan menyelamatkan semua gamer terlebih dahulu. Dimulailah death game-nya, dan setelah beberapa putaran, tidak ada satupun gamer yang habis hidupnya sampai saat ini. Namun ketika ada lebah yang menempel di leher salah satu gamer wanita, gamer di sebelahnya dengan panggilan Thanos memberitahu hal itu. Alhasil si gamer wanita menjadi panik ketika semua gamer tidak bergerak, dan akhirnya dia pun habis setelah ditembak kepalanya. Ini membuat beberapa gamer mulai percaya, namun tidak untuk seorang gamer ibu yang panik melihat orang habis hidupnya, dan akhirnya dia pun ikutan habis. Alhasil banyak dari gamer lainnya menjadi panik, sehingga kekacauan pun mulai terjadi, dan satu persatu gamer mulai habis hidupnya. Supaya lebih aman, Gi-hun menyuruh semua gamer untuk membentuk barisan, dari gamer yang berbadan paling besar sampai orang yang paling kecil, sehingga boneka itu tidak dapat mendeteksi banyak gerakan dari mereka. Alhasil ini memberi keuntungan untuk salah satu gamer wanita yang tampaknya sedang hamil, dan dia tidak ketahuan ketika boneka itu mendeteksi gerakan. Namun ini membuat Thanos menjadi gelisah tingkat tinggi, jadi dia mengonsumsi narkoba yang membuat dia tenang. Tetapi ini membuatnya bertindak seperti orang gila, sampai dia dengan sengaja mendorong beberapa gamer jatuh dan habis hidupnya. Setelah banyak gamer yang berhasil mencapai garis finish, ada salah satu gamer yang ditembak kakinya ketika dia membuat gerakan, jadi Gi-hun dan si gamer transgender berusaha menolongnya, sampai mereka berhasil menyelamatkannya. Namun usaha mereka sia-sia, karena ternyata dia ditembak kepala setelah itu dan akhirnya dia pun habis. Yang menembaknya adalah seorang petugas wanita, jadi dia ditanya kenapa baru menghabisinya, dan dia menjawab bahwa dia hanya menghabisi yang sudah terlanjur tereliminasi. Setelah death game pertama selesai, petugas mengumumkan bahwa sudah 91 gamer yang habis hidupnya dan tersisa 365 gamer lagi. Ini mulai membuat banyak gamer memohon ampun untuk bisa mengeluarkan mereka. Jadi Gi-hun berusaha membantu untuk mengeluarkan mereka dengan cara voting. Namun sebelum itu petugas memperlihatkan hadiah uangnya terlebih dahulu. Tetapi karena masih tersisa 365 gamer, maka hadiah uangnya hanya sebesar sekitar 100 miliar rupiah saja. Dan jika dibagikan ke semua gamer, maka masing-masing mereka hanya mendapatkan 200 jutaan rupiah saja. Jika ingin memaksimalkan hadiah uang, maka gamer harus menyelesaikan ke-6 death game. Namun ada juga yang tidak setuju untuk melanjutkan death game dan mengambil uang yang sekarang didapatkan, jadi dimulailah votingnya, dimulai dengan Gi-hun yang tentu saja menolak untuk melanjutkan, dan mendapatkan tempelan penolakan untuk ditempel di jaketnya. Temannya Gi-hun menolak untuk lanjut, lalu si investor kripto setuju untuk lanjut, dan Thanos setuju untuk lanjut. Merasa hasilnya ketat, Gi-hun meminta semua gamer untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, karena game ini bisa membuat orang benar-benar habis hidupnya. Namun si gamer bapak dan lainnya yang ingin melanjutkan death game, tetap ingin melanjutkannya, sehingga terjadilah pro kontra antara yang ingin melanjutkan dan tidak. Untuk bisa membuat orang lebih percaya, Gi-hun mengungkapkan bahwa dia pernah memainkan death game ini di waktu dulu dan memenangkannya. Tetapi yang menolak mempertanyakan kenapa jika dia menang, dia masih kembali ke tempat ini. Namun Thanos melihat ini sebagai keuntungan, karena Gi-hun bisa memberitahu tips dan triknya untuk memenangkan death game. Karena terus menghasut para gamer lain, petugas mulai mengancam akan menembak Gi-hun jika dia terus mengganggu sistem voting, sehingga voting pun segera dilanjutkan. Si gamer yang tampaknya hamil memilih menolak, lalu si gamer transgender memilih lanjut, dan si wanita misterius memilih lanjut. Ketika persaingan semakin ketat dengan hasil yang seimbang, tinggal tersisa gamer bernomor 001 untuk memilih yang disambut meriah para gamer. Ternyata dia memilih untuk lanjut, sehingga death game tetap akan berlanjut,
dan akhirnya para gamer yang memilih lanjut pun bersuka cita. Cerita bersambung dengan gamer bernomor 001 itu yang ternyata adalah frontman, yang sengaja mengikuti death game ini untuk bersaing dengan Gi-hun, dan akhirnya frontman pun tersenyum. Sementara itu, Junho dan pasukannya masih berusaha mencari lokasi Gi-hun. Namun karena ada peringatan badai dan ombak tinggi di malam ini, si bapak nelayan menyarankan untuk kembali ke pelabuhan dan mencarinya di lain waktu. Setibanya di kota, Juno merasa tidak tahan untuk melibatkan langsung ke kepolisian untuk menangkap pihak death game. Tapi karena tidak adanya bukti apapun yang kuat, Juno gagal meyakinkan pemimpin polisi untuk menyerbu pihak death game. Sementara itu, Gi-hun dan para gamer menerima makanan dan minuman, namun Gi-hun sendiri tidak mood untuk makan, karena dia merasa gagal untuk menyelamatkan semua orang di death game sebelumnya. Karena Gi-hun belum mengetahui wajah frontman yang sebenarnya, dia berani mendatanginya untuk mengajaknya kerja sama dan ternyata bukan untuk bersaing. Dia beralasan ingin mencoba satu death game lagi setelah mendengar pengakuan Gi-hun, dan ingin meminta tips dan triknya supaya bisa selamat. Jadi Gi-hun mengungkapkan bahwa death game selanjutnya adalah gulali, dan yang paling mudah untuk mengupas bentuknya adalah segitiga. Ini membuat dia teringat masa-masa di mana dia menjilat-jilat gulali berbentuk payung, dan ini disadari frontman bahwa bentuk itu memang yang paling susah. Tiba-tiba datang si bapak gamer yang mengingatkan bahwa jika semua 365 gamer berhasil lolos, maka hadiah uang itu tidak akan naik, namun Gi-hun mengungkapkan rahasia ini agar semua gamer bisa selamat. Sementara itu, Thanos dan temannya mendekati si investor kripto untuk mengancam akan menghajarnya, karena dia dianggap sudah melakukan tindakan scam atau penipuan dengan menggunakan koin kriptonya sendiri, sehingga Thanos dan temannya merasa sudah masuk ke dalam investasi bodong. Namun si kripto terkena hukuman denda uang dan harus berhutang, sehingga dia terpaksa ikut dalam death game untuk mendapatkan hadiah uang. Meskipun begitu, Thanos dan temannya adalah salah satu korbannya, jadi mereka tetap meminta uangnya dikembalikan. Ketika si kripto memperingatkan bahwa dia sudah memberikan disclaimer atau peringatan dalam investasi, bahwa semua tindakan jual atau beli adalah tanggung jawab yang invest itu sendiri, Thanos dan temannya menjadi marah dengan membulinya, dan akhirnya mereka pun ribut. Ini membuat frontman menjadi emosi, jadi dia ingin memberhentikan para anak muda itu, namun Thanos tidak takut dan malah mengejek tentang keluarganya. Alhasil frontman menjadi lebih marah, jadi dia menyerang Thanos dan temannya, dan ternyata dia ahli dalam bertarung. Melihat tindakan frontman yang positif, dia pun diberi tepuk tangan yang meriah. Merasa mengenal siapa si kripto, si wanita hamil mendekatinya, dan ini membuat si kripto terkejut. Ternyata mereka dulunya sepasang kekasih, tapi sekarang si kripto meninggalkannya ketika si wanita sudah hamil, dan dia tidak jadi mengaborsinya, melainkan menginginkannya. Namun karena tidak ada uang, dia tidak bisa membayar hutang dan membeli kebutuhan yang menjadi impiannya, jadi dia berani mengikuti death game ini. Sementara itu, ternyata masih ada beberapa petugas yang menjadi pengkhianat untuk mencuri organ-organ gamer yang sudah habis hidupnya untuk dijual. Dan saat ini mereka mengeluh ketika mendapatkan sedikit organ yang baik, karena banyak dari gamer yang ditembak di kepala atau di jantung. Mereka bertanya-tanya siapa yang menembaknya, dan ternyata salah satu petugas mengetahui bahwa yang suka menembak ke organ-organ vital adalah petugas wanita bernama No-ul. Jadi si pengawas memanggilnya untuk ke ruangnya. Setibanya di sana, si pengawas memperingatkan untuk jangan ikut campur jika tidak mau membantu, namun No-ul beralasan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia juga beralasan bahwa dia takut dengan pemimpin yang akan mengetahuinya, jadi si pengawas memberitahu untuk jangan khawatir. Karena sekarang dia sudah merekrut dokter dari luar untuk masuk ke dalam tim, bukan seperti dokter dari pihak gamer yang pernah menimbulkan masalah di waktu dulu. Esok hari dalam death game gulali, semua gamer memilih segitiga, namun ketika Gi-hun membuka wadah gulalinya, ternyata bentuk segitiga sangat banyak. Alhasil banyak gamer yang protes, dan akhirnya dia pun kena marah oleh semua gamer. Namun ternyata itu hanya mimpi buruknya saja, dan dia terbangun ketika pengumuman death game selanjutnya akan segera dimulai. Para gamer kemudian tiba di sebuah lapangan besar dengan lingkaran pelangi besar di tanah, di mana mereka akan memainkan 5 game kecil anak-anak. Ini membuat para gamer protes ke Gi-hun yang katanya gamenya adalah gulali, namun sekarang sudah beda. Jadi dia menduga kuat semenjak dia ketahuan oleh para petugas bahwa dia adalah gamer yang pernah memenangkan death game. Para petugas menggantikan semua death game yang ada. Setelah para gamer membentuk 5 orang dalam satu tim, suara memberitahu ke 5 game anak-anaknya,
yaitu pertama game membalikkan lembaran seperti yang suka dimainkan si perekrut, lalu kedua game batu yang harus mengenai batu berbentuk nisan, lalu ketiga game bernama gonggi, lalu keempat game gasing, dan terakhir adalah game menendang sebuah benda sampai 5 kali tanpa jatuh. Waktunya adalah 5 menit, dan setiap gamer harus memainkan setiap game, jadi mereka harus menentukan siapa yang akan memainkannya. Gi-hun berpasangan dengan frontman, dan ketika dia bertanya tentang game apa yang paling jago bagi frontman, dia menjawab salah satu game sambil menyebut nama Gi-hun. Ini membuat dia bertanya sejak kapan frontman mengetahui namanya, karena mereka belum mengetahui nama asli masing-masing, jadi dia berusaha mencari alasan untuk menutupi kesalahan kecilnya. Dimulailah death game-nya, dan dalam waktu 5 menit, mereka harus menyelesaikan kelima gamenya sambil masing-masing mereka dikunci dengan kaki rekan mereka, sehingga membuat mereka sulit untuk berjalan. Jadi mereka harus bekerja sama dengan melangkah sesuai gerakan, sambil menyelesaikan kelima game sebelum waktu habis. Pada putaran pertama ini, kedua tim gagal menyelesaikan kelima game, jadi para petugas bersiap dengan senapan mesin mereka, dan akhirnya kedua tim pun habis. Ketika para petugas datang untuk membersihkan mayat, ternyata ada salah satu gamer yang masih hidup dan tidak terkena tembakan di kepala atau di jantung. Jadi para petugas memberikan tanda khusus di peti mati, supaya bisa membedakan mana mayat layak untuk dibedah dan mana yang benar-benar sudah habis hidupnya. Tapi ini diketahui oleh No-ul, dan karena dia bertopeng segitiga yang berpangkat lebih tinggi daripada yang bertopeng lingkaran, dia menyuruh para bawahan untuk membuka, dan akhirnya No-ul pun menembak jantung dan kepala gamer yang masih hidup. Alhasil dia membuat kesal beberapa petugas pengkhianat, termasuk si pengawas. Beberapa putaran pun berlalu, di mana ada banyak tumpahan darah dari banyak gamer yang gagal. Tapi tidak untuk tim yang ada si transgender, seorang gadis yang berkenalan dengan si transgender, si wanita misterius yang ternyata adalah dukun laut, si ibu beserta anak, yang berhasil memenangkan death game ini. Ketika giliran tim Gi-hun dan kawan-kawan, frontman dengan sengaja membuang-buang waktu saat bermain gasing, dan dia tersenyum melihat para gamer lainnya merasa panik dengan waktu yang tersisa sedikit. Namun dia memutuskan untuk melanjutkan death game, jadi dia memenangkan game gasing, dilanjuti dengan Gi-hun yang memenangkan game tendang benda kecil 5 kali tanpa jatuh, dan akhirnya mereka pun berhasil memenangkan death game. Sementara itu tepat setelah No-ul membuka kamarnya untuk beristirahat, datang dua petugas pengkhianat yang menahannya, sementara petugas lainnya di CCTV menyembunyikan rekaman live saat ini dengan rekaman lainnya. Dua petugas pengkhianat itu memperingatkannya untuk jangan mengganggu operasi rahasia mereka, atau mereka akan lebih macam-macam lagi dengannya, sambil menghinanya bahwa No-ul dari Korea Utara yang direkrut ketika hidupnya mencapai titik paling rendah oleh si pengawas. Di saat itu para petugas ke ruang gamer, di mana mereka memberitahu bahwa jumlah hadiah uangnya sekarang adalah 20,1 miliar won atau sekitar 200 miliaran rupiah, yang jika dibagikan ke setiap 255 gamer tersisa, maka masing-masing akan mendapatkan 800 jutaan rupiah. Para petugas kembali mengeluarkan alat voting untuk mengetahui apakah mayoritas gamer ingin melanjutkan death game atau tidak. Jadi dimulailah votingnya dari frontman, dan dia menolak untuk lanjut. Sebelum si anak voting, si ibu menyarankannya untuk tetap menolak untuk lanjut, namun ternyata dia malah memilih untuk lanjut, dan akhirnya ibunya pun menjadi kecewa. Si dukun memilih lanjut setelah membaca mantra sebentar, begitu juga si transgender tetap memilih untuk lanjut, dan ini membuat kecewa teman wanitanya yang sudah memintanya berjanji untuk tidak melanjutkan death game. Ketika hasil voting mulai ketat, Gi-hun berusaha untuk membujuk para gamer lagi, namun kali ini dia langsung dibantu oleh frontman. Alhasil terjadi pro dan kontra lagi, sehingga membuat nangis temannya si transgender yang mengaku sudah tidak tahan berada di area death game ini. Tapi tidak untuk beberapa gamer lainnya yang sangat membutuhkan uang untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka, termasuk teman judinya Gi-hun. Pada akhirnya, mayoritas gamer memilih untuk lanjut, sehingga Gi-hun sekali lagi gagal untuk menyelamatkan nyawa para gamer yang tersisa. Setelah makin timbul rasa kekecewaan di antara hubungan para gamer, Gi-hun memperingatkan bahwa death game berikutnya bisa saja mereka akan saling menghabisi satu sama lain. Jadi sebelum tidur, dia memasang beberapa pelindung untuk melindungi teman-temannya, karena takut terjadi seperti waktu dulu ketika dia dihajar oleh beberapa gamer yang ingin menghabisi paksa gamer lainnya. Esok harinya setelah tidak ada perlawanan dari gamer lainnya, para gamer tiba di level death game berikutnya, di mana semua gamer akan diputar dengan sebuah platform di tengah.
Nantinya akan ada sebuah lagu anak-anak yang dimainkan, lalu ada suara yang menyebutkan sebuah nomor. Dan gamer harus mencari gamer lainnya sampai berjumlah sesuai dengan nomor yang disebut untuk pergi ke sebuah kamar bersama-sama, sebelum waktu 30 detik habis. Dimulailah death game-nya, dan secara tiba-tiba, suara mengumumkan angka 10, jadi para gamer cepat-cepat berusaha membentuk tim berjumlah 10 gamer. Alhasil terjadi kepanikan di antara mereka, sampai mereka memasuki kamar masing-masing, namun yang tidak berhasil ditembak oleh para petugas, dan akhirnya mereka pun habis. Di ronde 2, suara menyuruh untuk membentuk tim 4 gamer, sehingga mulai terjadi pengkhianatan dan rasa kekecewaan di antara para gamer. Selain itu ternyata ada yang mencoba untuk berbohong dengan hanya 3 gamer yang memasuki kamar. Namun mereka tetap ketahuan melalui kamera CCTV, jadi petugas pergi ke kamar itu untuk menembak mereka, dan akhirnya mereka pun habis. Di ronde 3 ini, tumpahan darah makin banyak di sekeliling area, sehingga menambah ketakutan di antara para gamer. Suara kemudian mengumumkan untuk membentuk tim 3 gamer, dan pengkhianatan serta kekecewaan makin dialami di antara para gamer. Si anak dan si ibu meminta satu orang untuk bersama mereka, namun malah si anak yang diambil paksa oleh kedua orang, karena mereka tidak mau mengajak si ibu yang sudah tua. Namun ternyata dia diambil oleh Gi-hun dan frontman, dan akhirnya dia pun selamat. Di ronde 4 suara mengumumkan untuk membentuk tim 6 gamer, jadi mereka cepat-cepat melakukannya dan memasuki kamar. Namun temannya si transgender yang wanita terjatuh setelah bertabrakan dengan seseorang. Si transgender ingin menyelamatkannya, namun dia segera ditarik oleh si Crypto karena waktunya yang sudah mau habis. Alhasil mereka hanya bisa saling bertatap melalui celah pintu, lalu sebuah tembakan mengenai si teman, dan akhirnya si transgender pun teriak sekencang-kencangnya. Meskipun dia melakukan protes ke si Crypto, dia menekankan bahwa jika bukan karena dia, si transgender pasti juga akan habis hidupnya. Di ronde terakhir, teman judinya Gi-hun bertanya-tanya angka berapa yang akan disebutkan, dan frontman menjawab 2. Ini dikarenakan tinggal 126 gamer dan ada 50 kamar. Sementara setiap kamar diisi 2 orang dan total hanya 100 orang, jadi artinya ruangannya tidak akan cukup. Ternyata memang benar suara menyuruh untuk membentuk tim 2 gamer, sehingga menambah kepanikan para gamer, sampai mereka harus rebut-rebutan memasuki kamar. Frontman yang ingin bersama teman judinya Gi-hun membantu dia untuk memasuki kamar. Namun ternyata di dalam sudah ada gamer lainnya yang tidak mau keluar. Jadi frontman mencekiknya untuk mengeliminasinya secara paksa, dan akhirnya si gamer pun habis, yang membuat si teman judi merasa terkejut melihatnya. Sementara itu, Junho dan pasukannya berusaha kembali mencari lokasi Gi-hun. Sampai di suatu ketika mereka menggunakan drone untuk mencari sebuah tebing di mana Junho terjatuh, mereka menemukan sesuatu berwarna kebiruan di layar drone. Ternyata itu adalah sebuah pintu kecil, jadi mereka pergi ke sana untuk memeriksanya. Namun begitu mereka membuka pintunya, terjadi sebuah ledakan yang membuat si petugas yang membuka pintu habis hidupnya. Karena situasi sudah mau gelap, si nelayan menyarankan untuk kembali ke darat. Namun pasukan berpikir jika mereka terus menunda-nunda, mereka akan gagal menemukan Gi-hun dengan death game yang berakhir lebih dulu. Di malam harinya, ada seorang anggota yang ahli drone mengalami mabuk laut, jadi dia bangun untuk muntah. Namun setelah selesai, dia melihat pintu gudang pasukannya terbuka, jadi dia pergi ke sana, dan ternyata ada si bapak nelayan sedang mengutak-atik drone-nya. Si anggota bertanya apa yang dilakukan, dan si bapak tampak sulit untuk menjawab, sampai dia beralasan bahwa dia mencari sesuatu dan tersandung. Namun si anggota mulai merasa curiga dengan kelakuan si bapak nelayan, karena dia seakan mau menghapus video rekamannya, jadi si anggota menyuruhnya untuk tunggu. Tetapi tiba-tiba dia ditusuk oleh si bapak nelayan, dan akhirnya si anggota pun dibuang ke laut. Tidak lama setelah itu datang Chow yang menanyakan suara-suara keras yang dia dengar. Jadi si bapak nelayan berusaha beralasan sesuatu, dan akhirnya dia pun tidak ketahuan oleh Chow. Ini menandakan bahwa si bapak nelayan tampaknya telah bekerja sama dengan pihak Death Game, dan sengaja tidak membawa Junho dan pasukannya ke pulau Death Game itu berada. Setelah Death Game berakhir dengan para gamer kembali ke ruangnya, si Crypto mendekati si wanita hamil untuk mengajaknya balikan, dan akan berusaha melunasi hutang-hutangnya. Namun karena si Crypto tidak memprioritaskan anak, si wanita hamil menolak ajakannya, dan akhirnya dia pun pergi. Ini dilihat oleh Thanos dan kawan-kawan, di mana mereka menduga bahwa si Crypto sedang berusaha mendekati seorang wanita. Dengan hasil uang yang didapatkan, banyak gamer yang merasa cukup untuk bermain Death Game,
Sehingga dalam voting berikutnya, banyak dari gamer berubah pikiran untuk menolak melanjutkan Death Game. Termasuk teman judinya Gi-hun, si transgender, si anak, dan temannya Thanos yang paling diam. Ketika yang tidak setuju kalah satu angka dengan yang setuju, keputusan di tangan frontman apakah ingin melanjutkan Death Game atau tidak, dan ternyata dia memilih untuk menolak, sehingga hasil pun menjadi seri. Karena itu, para petugas akan melakukan voting ulang di keesokan harinya, berharap ada satu atau dua gamer yang berubah pikiran. Setelah menerima makanan dan botol minuman berkaca, tim yang tidak setuju mulai mengajak tim yang setuju untuk bergabung dengan mereka, namun tim setuju tetap ingin melanjutkan Death Game, sehingga terjadi pro kontra yang lebih intens di antara mereka. Di saat itu Gi-hun merasa ada sesuatu padat di bungkusan makanan, yang ternyata itu adalah sebuah garpu. Sementara itu di toilet, Thanos dan temannya pergi mendekati teman cupunya yang sudah memilih untuk menolak melanjutkan Death Game, dan ingin melampiaskan kemarahan, karena mereka tidak akan mendapatkan hasil uang yang maksimal. Di saat itu si Crypto yang berada di sana menghentikannya, sehingga membuat Thanos menjadi kesal. Namun si Crypto tidak tinggal diam dengan memberitahu teman-temannya bahwa pihak yang setuju memaksa gamer yang tidak setuju untuk bergabung bersama mereka. Ketegangan meningkat ketika Thanos menyebutkan bahwa dia akan merebut si wanita hamil dan si Crypto, sehingga dia merasa tidak tahan untuk menghajarnya, dan akhirnya keributan pun terjadi. Ketika si Crypto dicekik Thanos sampai tidak bisa terbebas, si Crypto ingat bahwa dia membawa garpu untuk jaga-jaga, jadi dia menusukkan itu ke leher Thanos, dan akhirnya dia pun habis. Meskipun terjadi keributan, para petugas tidak peduli dengan berjaga di luar, karena itu sah untuk dilakukan. Setelah hadiah uangnya bertambah, kedua tim memberitahu teman mereka bahwa mereka diserang, sehingga menambah tingkat ketegangan di ruang gamer. Gi-hun sadar bahwa ini akan terjadi keributan luar biasa seperti yang terjadi di waktu dulu, namun dia memiliki rencana untuk bisa menyerang pasukan bersenjata yang akan datang, jadi dia memberitahu hal itu ke teman-teman terdekatnya. Karena akan keributan luar biasa, si wanita hamil memperingatkan si Crypto untuk bersembunyi dan jangan ikut campur. Begitu lampu mulai padam, tim yang setuju mulai menyelinap diam-diam untuk menyerang tim tidak setuju. Sementara Gi-hun dan teman-teman terdekatnya tetap bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari keributan. Dimulailah keributan besar itu, dan setelah banyak tumpahan darah, banyak petugas bersenjata masuk ke dalam. Gi-hun sudah mengetahui bahwa para petugas akan sibuk memeriksa para gamer yang habis hidupnya, jadi begitu para petugas melakukan pemeriksaan, Gi-hun dan teman-temannya yang pura-pura habis hidupnya, langsung menyerang para petugas untuk mengambil senjata mereka. Alhasil terjadilah tembak-menembak, di mana Gi-hun dan kawan-kawan berhasil mengembalikan keadaan, sampai akhirnya banyak petugas pun habis, sementara yang lainnya melarikan diri. Ada salah satu petugas yang tidak berhasil melarikan diri, jadi Gi-hun dan kawan-kawan meminta petugas itu mengantarkan mereka ke tempat frontman. Gi-hun kemudian mengajak orang lainnya yang merasa bisa menggunakan senjata api untuk bergabung, sementara yang tidak bisa tidak akan bergabung dan berlindung di ruang gamer sampai bantuan tiba. Sebelum menyerbu, mereka membawa alat radio untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, dan si transgender yang ternyata dulunya adalah seorang sersan di militer, mendemonstrasikan cara kerja senapan mesin MP5. Mulailah Gi-hun dan kawan-kawan pergi ke tempat frontman, namun di tengah perjalanan, mereka harus menembak beberapa petugas yang menghalangi mereka. Sesampainya di pintu yang harus dibuka dengan topeng, si petugas memberikan topeng itu ke Gi-hun. Namun begitu si petugas menyadari bahwa pemimpinnya berada di sisi Gi-hun, tiba-tiba si petugas di-headshot oleh banyak petugas di seberang lorong. Terjadilah tembak-menembak lagi. Jadi Gi-hun dan teman judinya melanjutkan perjalanan, sementara yang lainnya bertahan. Setelah membuka pintu rahasia dengan topeng, Gi-hun dan temannya tiba di sebuah labirin ungu, di mana mereka ditahan oleh beberapa petugas di sana. Mengetahui ini, frontman dan yang lainnya memutuskan untuk membantu Gi-hun, sementara yang lainnya tetap bertahan. Namun karena mereka mulai kehabisan peluru, salah satu teman yang gondrong pergi untuk mengambil amunisi di ruang gamer. Tetapi setelah mengambil banyak amunisi di sana, terjadi sesuatu pada dirinya yang tampak sudah tidak tahan dengan situasi dan kondisi ini, jadi dia merasa sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjuangan. Ini diketahui si sersan, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sendiri, dan setibanya di sana, dia menemukan bahwa si gondrong sedang memojokkan dirinya sendiri. Si sersan bertanya ada apa yang terjadi, namun si gondrong hanya meminta maaf berulang kali. Sebelum si sersan bisa kembali ke teman-temannya, datang banyak petugas ke ruang gamer,
jadi si Sersan berkeinginan untuk menghabisi mereka. Namun dia ditahan oleh si ibu untuk jangan melakukannya, karena dia tidak ingin si Sersan habis hidupnya. Sementara itu teman-teman lainnya yang masih berada di lorong, benar-benar sudah tidak bisa melawan lagi dengan peluru mereka yang habis. Sampai salah satu dari mereka yang masih memiliki satu peluru, memutuskan untuk menembak dirinya sendiri, dan akhirnya dia pun habis. Yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah, dan setelah temannya habis hidupnya, si ayah yang mengaku putrinya sedang sakit parah meminta ampun. Namun tampaknya si petugas di depannya tidak peduli, dan akhirnya si ayah pun tetap ditembak. Di saat itu frontman dan kedua teman berusaha menolong Gi-hun di labirin ungu, namun tanpa disangka-sangka, ternyata frontman mulai mengkhianati temannya sendiri dengan menembak dari belakang, dan akhirnya mereka pun habis. Namun ternyata salah satu dari mereka masih sekarat, jadi frontman memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura habis hidupnya dengan melapor ke Gi-hun, lalu menyertakan suara sekaratnya dengan suara teman sekarat itu, dan akhirnya dia pun habis. Selanjutnya frontman meminta semua petugas untuk menyelesaikan urusan ini, bersamaan dengan Gi-hun dan temannya yang memutuskan untuk menyerah karena kehabisan peluru. Setelah itu frontman datang dengan mengenakan kostumnya kembali, di mana dia bertanya ke Gi-hun apakah cukup seru berperan menjadi jagoan. Frontman lalu memperlihatkan akibat dari permainan heroiknya Gi-hun, dengan menodongkan pistolnya ke temannya, dan akhirnya dia pun habis. Alhasil Gi-hun yang tidak percaya dengan semua ini, menjadi sangat marah terhadap frontman, dan akhirnya Gi-hun pun teriak sekencang-kencangnya. Cerita diakhiri setelah waktu-waktu yang berlalu, di mana terlihat beberapa gamer memasuki level Death Game yang baru, dan ada patung gadis kecil lampu merah lampu hijau di sebuah stasiun kereta api. Namun sekarang dia tidak sendirian, karena ternyata dia sudah ditemani rekannya yang tampaknya akan membantunya. Klik layar kiri untuk lanjut nonton video terbaru, atau layar kanan untuk nonton semua video dalam satu playlist. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.